Halo teman-teman, kembali dengan channel ini yaitu channel saya Daniela, dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal matematika mengenai bangun datar. Cuman di sini merupakan salah satu soal cerita ya, dan kalian bisa lihat untuk soalnya yang kita bahas itu dari kalian sekarang. Jadi dikatakan bahwa panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah 2 pangkat x plus 2. Nah, kalau kalian lihat di sini bahwa panjang sisi miringnya ini segitiga siku-siku ya, dia punya panjang sisi miringnya itu adalah 2 pangkat x plus 2. Kalau udah kayak gini kalian mungkin pasti sudah tahu bahwa kita akan membahas tentang eksponensial atau pangkat tak sebenarnya. Kita lihat lagi ya untuk selanjutnya. Jika panjang dua sisi yang lainnya itu adalah 4 dan 2 pangkat 2x plus 1, maka nilai x yang memenuhi terletak pada interval berapa sampai berapa. Jadi kita di sini ada 5 pilihan interval ya, dan kita disuruh mencari mana nilai x yang memenuhi pada sisi miring segitiga siku-siku ini, dan kita disuruh memilih antara kelima interval ini. Kita langsung bahas saja. Yang pertama, kan sudah dibilang dengan jelas ya bahwa ini merupakan suatu segitiga siku-siku. Anggaplah gambarnya seperti ini. Jadi ini sebenarnya ini bukan soal bangun datar ya, cuman ini lebih tepat ke soal mengenai eksponensial. Jadi ini segitiga siku-sikunya. Ini sisi miringnya tentu ini merupakan sisi yang paling panjang ya, seperti biasa kalian pasti sudah tahu itu. Dan panjang sisi miringnya itu ada 2 pangkat x plus 2. Lalu setelah itu dibilang panjang dua sisi yang lainnya itu adalah 4, anggaplah 4 di sini ya. Dan satunya lagi itu adalah 2 pangkat 2x plus 1. Ini adalah panjang-panjang sisi segitiga siku-siku ini. Dan seperti yang kalian pasti sudah ketahui, bahwa pada segitiga siku-siku itu berlaku suatu sifat Pitagoras namanya, yaitu a kuadrat plus b kuadrat itu sama dengan c kuadrat. C kuadrat itu adalah sisi miringnya, dan hal ini adalah 2 pangkat 2x plus 2, dan a dan b itu adalah dua sisi yang lainnya, yaitu 4 dan 2 pangkat 2x plus 1. Ini nih biasa sekali ya. Dan kita akan gunakan langsung Pitagoras ini. Jadi kita langsung masukkan saja angka-angkanya karena semua sudah diketahui ya, cuman ini masih dalam bentuk x, kita akan cari nilai x-nya. Jadi anggaplah a-nya itu adalah 4, jadi kita tulis 4 pangkat 2, ditambah dengan b-nya itu ada 2 pangkat 2x plus 1, dipangkatkan dengan 2, itu sama dengan c pangkat 2, berarti 2 pangkat x plus 2 itu dipangkatkan dengan 2. Nah, mulai dari perhitungan ini sampai seterusnya kita dapat x-nya, itu semua tidak ada hubungannya dengan bangun datar, tidak ada hubungannya dengan dimensi 3, tapi ini benar-benar murni perhitungan pangkat tak sebenarnya. Jadi kita langsung lihat saja ya. Kita langsung lihat saja untuk 4 pangkat 2 udah pasti 16 ya. Dan setelah itu ini ditambah dengan, kalau dia ada pangkat bersusun, berarti pangkatnya tinggal dikali dengan pangkat yang satunya lagi yang di dalamnya. Dalam hal ini kan 2 pangkat 2x plus 1 pangkat lagi dengan 2. Berarti kita bisa kalikan 2 dengan 2x plus 1. Sehingga kita dapat 2 pangkat 4x plus 2. Ingat kalau dia dikali dengan 2, berarti masing-masing sukunya pada pangkat yang ini itu semua dikali dengan 2. Sehingga 2 kali 2x itu adalah 4x. Dan 2 kali 1 itu adalah plus 2. Jadi kita dapat untuk yang di ruas kiri 16 plus 2 pangkat 4x plus 2. Dan untuk yang di ruas kanan, itu sama seperti tadi juga, karena ada pangkat yang bersusun, x pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2, maka pangkat-pangkatnya pun juga dikalikan, sehingga dia akan menjadi 2 pangkat 2x plus 4. Oke, lalu setelah itu kita coba uraikan lagi, 16 tetap saja ya, 16 ditambah dengan, kalau misalnya ada pangkat yang ditambahkan, itu berarti kan hasilnya perkalian. Anggaplah misalkan a pangkat b dikali dengan a pangkat c, berarti itu sama sekali dengan a pangkat b tambah c. Dari a pangkat b tambah c ini kita bisa ubah menjadi seperti ini, a pangkat b dikali dengan a pangkat c. Nah, hal ini juga berlaku sama dengan yang ini, sehingga kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 4x dikali dengan 2 pangkat 2. Karena 2 pangkat 4x dikali dengan 2 pangkat 2 itu sama saya dengan 2 pangkat 4x plus 2. Kayak gitu. Yang di ruas kiri juga sama, di ruas kanan maksud saya, itu dia akan menjadi 2 pangkat 2x dikali dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 2x dikali dengan 2 pangkat 4. Oke, lalu setelah itu kita akan lihat si 16 ditambah dengan 2 pangkat 2 itu adalah 4 ya, berarti 4 dikali dengan 2 pangkat 4x itu sama dengan 2 pangkat 4 itu juga 16, berarti 16 dikali dengan 2 pangkat 2x. Saya bawa semua angka-angka koefisiennya itu ke depan sukunya. Jadi kita dapat sementara itu adalah 16 ditambah dengan 4 kali 2 pangkat 4x sama dengan 16 kali 2 pangkat 2x. Dan sekarang kalau kita lihat di sini pada suku kedua di ruas kiri dan suku
suku di ruas kanan itu dapat 2 pangkat 2x ya. Anggaplah misalkan 2 pangkat 2x itu kita misalkan dengan A gitu misalkan ya. Nah, jadi kita bisa ubah menjadi seperti ini dia. 16 ditambah dengan 4 kali dengan 2 pangkat 4x, kalau dia pingin biar dapat jadi 2 pangkat 2x itu berarti sama saja dengan 2 pangkat 2x dipangkatkan lagi dengan 2. Karena 2 pangkat 2x dipangkatkan lagi dengan 2 itu sama saja dengan 2 pangkat 4x, jadi sama saja. Lalu kita dapat untuk di ruas kanannya itu tidak berubah, yaitu 16 kali 2 pangkat 2x. Oke, ini saya hapus saja dulu untuk sebelum-sebelumnya ya. Saya hapus saja dulu biar nggak banyak coret-coretan. Jadi sementara kita baru dapat ini dengan memisalkan bahwa 2 pangkat 2x itu sama saja dengan A, begitu ya. Jadi 2 pangkat 2x itu sama saja dengan A. Oke, kita akan hitung mulai dari sini. Dan sekarang kita coba membawa semua ruas suku-suku ini ke ruas kiri ya. Jadi di ruas kanan kita sisakan 0 saja. Jadi kita tulis 4 kali 2 pangkat 2x pangkat 2. Saya maunya bawa yang suku kedua ini ke yang paling depan gitu ya. Lalu setelah itu yang di ruas kanan saya akan ubah ke ruas kiri sehingga dia jadi negatif. Min 16 kali 2 pangkat 2x plus 16 sama dengan 0. Jadi yang 16 ini saya taruh paling belakang dia. Tapi dia tidak berpindah tempat. Dia tidak berpindah ruas maksudnya. Dia cuma hanya dipindahkan saya ke belakang sehingga tandanya tidak berubah. Dan seperti yang tadi kita sudah sepakati bahwa kita memisahkan 2 pangkat 2x menjadi A. Sehingga persamaan ini dia akan menjadi 4A kuadrat min 16 kali A plus 16 sama dengan 0. Ingat ya, kita misalkan 2 pangkat 2x sama dengan A, sehingga suku apapun yang ada 2 pangkat 2x yang kita ubah ke dalam bentuk A semua. Jadi kita bisa lihat di sini ini menjadi 4A pangkat 2, dan ini juga dia jadi min 16A, serta untuk yang terakhir itu karena tidak mengandung 2 pangkat 2x, jadi tidak ada unsur A sama sekali. Lalu setelah itu kita dapat melihat ini ada suatu persamaan kuadrat ya, cuman kita sederhanakan dengan cara membaginya 4. Kalau pada bagi 4 berarti semua sukunya dibagi 4, sehingga kita dapat jadinya A kuadrat min 4A plus 4 sama dengan 0. Oke, lalu setelah itu kita faktorkan seperti biasa. Kita faktorkan dia akan dapat jadinya A min 2 dikali dengan A min 2 sama dengan 0. Kalau kalian masih bingung, silahkan kalian cek playlist kami khusus tentang persamaan kuadrat di pojok kanan layar atas kalian. Di sana sudah ada banyak sekali soal-soal mengenai perfaktoran, kalian bisa lihat di sana ya. Nah, karena ini sudah kita dapat A-2 kali A-2, berarti otomatis hasil nilai A-nya yang mungkin itu ada satu kemungkinan doang, yaitu A-2 sama dengan 0. Dan A-nya itu sama dengan 2. Dan karena tadi kita memisahkan A-nya itu sama dengan 2 pangkat 2x, berarti kita kembalikan lagi ke dalam bentuk x ya. 2 pangkat 2x itu sama dengan 2. 2 itu kan sama dengan 2 pangkat 1 ya. Karena dia basisnya sama, berarti otomatis kita lihat pangkatnya saja. Berarti kita lihat 2 pangkat 2x itu sama dengan 1. Karena 2 pangkat 2x sama dengan 2 pangkat 1 kan. Jadi kita tinggal lihat pangkatnya saja. Dan kita dapat 2x sama dengan 1. Dan kita dapat jadinya x sama dengan setengah. Nah, ini adalah nilai x yang memenuhi nilai x yang memenuhi suatu segitiga siku-siku ini. Jadi kalau kita masukkan x sama dengan setengah ini, maka sisi-sisinya ini akan dapat berlaku sifat Pitagoras yang tadi kita sudah perkenalkan itu. Nah, kalau kita lihat sekarang, kan x ini sama dengan 12 ya yang memenuhinya ya. Kita coba cek di antara kelima pilihan ini, mana di antara kelima pilihan ini yang dapat memenuhi nilai x sama dengan setengah. Kita cek sekarang. Untuk A, itu x-nya berada di antara min 1 dan 0. Sudah pasti tidak masuk ya, x sama dengan setengah ya. Karena kan setengah kan positif. Jadi sudah pasti tidak mungkin untuk yang A. Dan B dikatakan x berada di antara min setengah dan sepertiga. Itu juga tidak masuk karena setengah juga lebih besar dari sepertiga. Jadi dia tidak mungkin masuk pada interval ini. Dan C dikatakan x lebih besar x berada di antara 0 dan 1. Ini mungkin ya karena x kan berada di antara tengah-tengah ini, di antara tengah-tengah 0 dan 1. Jadi kita anggap sementara nomor C benar. Untuk yang D coba kita cek, x berada di antara 2/3 dan 2. Kita coba lihat bahwa x sama dengan setengah tidak masuk juga karena kita lihat bahwa setengah itu lebih kecil dari 2/3.
Dan yang terakhir untuk yang pilihan E, X berada di antara 1 dan 3. Ini juga tidak masuk karena kalau kita lihat bahwa setengah itu juga lebih kecil dari 1. Jadi tidak mungkin masuk dalam interval yang pilihan E. Jadi kalau kita lihat di sini, di antara kelima pilihan ini yang benar itu adalah C. X berada di antara 0 dan 1. Seperti itu. Baik, jadi itu saja untuk pembahasan soal pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan ataupun soal yang ingin dibuatkan video pembahasan seperti ini juga, silakan kalian cek di dalam deskripsi setiap video kami. Sana ada email dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.